saya Ibu Agnes di sini. Hari ini kita mau berbincang-bincang tentang penyakit yang lagi banyak di masyarakat, yaitu apa? Penyakit jantung. Oke? Ikutin video ini. Kita sekarang lagi ada tamu yaitu Dokter Sanggam. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Nah, hari ini, Dok, kita temanya penyakit jantung, ya. Nah, dokter tahu yang lagi sekarang banyak di masyarakat itu tentang penyakit jantung, Dok. Kira-kira penyakit jantung itu ada berapa macam, Dok? Nah, ini pertanyaannya memang sangat luas ya, penyakit jantung itu apa. Tapi yang jelas bahwa penyakit jantung itu bisa disebabkan oleh karena gangguan irama jantung atau elektrikal. Jadi irama jantung bisa menyebabkan gangguan pada jantung ya, irama jantung. Jadi bisa gambaran EKG-nya sebenarnya itu membuat sebuah gambaran juga kepada kondisi jantung sebenarnya. Juga ada juga penyakit jantung bawaan atau kongenital. Jadi kelainan-kelainan anatomi pada jantung, baik atau di klepnya atau di mana, sehingga akan menyebabkan fungsi jantung itu sendiri. Dan juga ada juga penyakit jantung ya karena gangguan pembuluh darah. Biasanya itu disebabkan karena dengan bertambahnya usia, pola makan yang tidak sehat, banyak hal-hal yang menyebabkan pembuluh darah di jantung ini menjadi kaku, tidak fleksibel, bahkan ada yang sampai tertutup, jadi aliran darah tidak lancar. Demikian, jadi banyak penyakit jantung ini sebenarnya. Jenisnya ya. Iya. Nah, tapi sore hari ini kita hanya mengupas tentang penyakit jantung koroner, Dok. Apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner ya, kita ketahui bahwa jantung itu adalah sebuah organ atau alat yang berfungsi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau jantung ini tidak memompa darah seluruh tubuh, ya tubuh kita itu tidak bisa hidup. Jadi memang jantung ini adalah organ yang sangat vital. Di dalam pekerjaannya jantung ini harus mendapat suplai makanan atau suplai oksigen lewat pembuluh darah ke jantung itu yang mensuplai oksigen dan nutrisi kepada organ jantung, yaitu namanya disebut arteri koroner. Jadi kalau disebut tadi penyakit jantung koroner berarti adalah suatu penyakit atau masalah yang ada di pembuluh darah koroner yang mensuplai tadi ke jantung. Apabila terjadi gangguan di arteri koroner ini atau yang disebut penyakit jantung koroner, ya otomatis jantung yang membutuhkan suplai energi atau oksigen akan terganggu, akan menyebabkan fungsi jantung akan terganggu juga. Apa saja yang sebenarnya menyebabkan arteri koroner terganggu? Biasanya karena pola makan yang tidak sehat, kolesterol berlemak, makanan-makanan daging, dan banyak hal pola hidup yang tidak sehat. Sehingga apa akibatnya? Kolesterol atau lemak jahat ini lambat laun akan nempel di arteri koroner tadi. Semakin hari yang tadinya cuma nempel tipis, karena dia terus tidak menjaga pola makan sehat, lama-lama saluran ini menjadi menebal seperti saluran pembuangan di got rumah kita. Kalau kita tidak bersihkan jadi gimana? Tersumbat, mampet. Demikian juga arteri koroner mampet karena kolesterol ataupun lemak-lemak jahat yang dikonsumsi. Suatu saat kadang-kadang bisa menyebabkan sampai tersumbat benar. Apa akibatnya kalau arteri koroner tersumbat? Otomatis bagaimana jantung bisa lagi bekerja kalau tidak dikasih makan? Otomatis jantung menjadi lemah. Mungkin penyempitan, masih jantung itu sakit, rasa dadanya sakit, chest pain disebut ya. Ada juga yang merasa ulu hatinya rasa sakit mendadak.
tidak di daerah jantung tapi ulu hati. Hati-hati. Di sini juga ada yang malah tiba-tiba mati. Itu mungkin sudah sangat sempit dan tersumbat benar-benar di main arteri koroner, misalnya arteri utama pada jantung. Itu bisa menyebabkan kematian mendadak. Demikian, itulah penyakit arteri koroner. Resiko dari jantung koroner ini apa, Dok? Nah, itu tadi sudah saya sebutkan. Penyumbatan itu memang tidak langsung 100% tutup tersumbat. Ya. Ya. Tapi kadang-kadang perlahan-lahan. Akhirnya mengakibatkan saluran darah ke jantung itu pelan-pelan menurun. Akhirnya pasien itu mulai lemah, mulai tidak bertenaga, gampang sesak. Yang berbahaya tiba-tiba kotoran yang dari sana ataupun plak yang ada di koroner itu terlepas, seperti sampah yang terlepas di got. Di bawah gini, di sini udah sempit, ketutup lagi. Akhirnya sumbat total, tiba-tiba meninggal. Jadi itulah kadang-kadang bahwa plak yang tidak stabil di dalam pembuluh darah ini bisa terlepas sampai masuk dan menutup, lalu mengakibatkan serangan jantung. Nah, itulah memang arteri koroner itu menyebabkan kematian mendadak. Jadi perlu diketahui, apabila kita merasa sakit ulu hati, jangan minum obat mah terus. Kalau sakit mah, ya mungkin 1 kali 2 kali minum obat mah sudah reda, tapi kadang itu masih terus. Jangan dibiarkan, bawa berobat. Kalau di sini mungkin orang bilang, aduh jantung saya. Mungkin orang langsung sadar berobat. Tapi kalau di ulu hati, dibiarkannya, padahal itu sudah serangan jantung ternyata misalnya. Jadi janganlah kita menunda-nunda berobat ke dokter apabila ada keluhan ulu hati dan juga nyeri dada. Dan biasanya juga pasti ada penyakit-penyakit sebelumnya, misalnya hipertensi. Kalau kita periksa darah, kolesterolnya tinggi, itu pun sebenarnya sudah wanti-wanti bahwa kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai yang kolesterolnya tinggi ini nyumbatnya di arteri koroner yang menyebabkan penyakit jantung koroner. Demikian. Baik dokter, saya mau bertanya, bagaimana cara mencegah penyakit jantung koroner dan mengurangi resikonya, Dok? Ya, mencegahnya itu tadi, yang jelas kita harus tahu penyebab penyakit jantung koroner ini adalah karena sumbatan oleh kolesterol atau lemak-lemak jahat tadi. Berarti apa? Jangan kita itu hobi kita memakan yang dimana produk-produk sampah dari yang kita makan itu menyebabkan sumbatan ke jantung kita sendiri. Jadi harus kita berhikmat, berjaga-jaga. Jangan hanya karena enak di lidah tapi tidak enak di jantung. Lebih bagus enak di jantung tak enak di lidah, bukan? Jadi kita berjaga-jaga, apa yang kita makan harus kita nilai. Apa ini isinya? Gorengan jangan dong. Sudah itu gorengan itu minyak-minyak yang jahat. Dia terus produk-produk susu yang banyak kolesterolnya, juga daging-daging yang berlemak sebaiknya dihindari. Karena itu sangat berisiko menyebabkan kenaikan kolesterol dan akan menyebabkan plak ataupun kotoran di pembuluh darah jantung kita. Jadi harus berhati-hati bahwa makanan itu adalah sumber dari penyakit jantung koroner. Begitu. Sekali lagi ya dok, barangkali bisa dibilang, apa pesan dokter kepada masyarakat agar terhindar dari penyakit yang lagi banyak ini yang disebut jantung koroner ini, dok? Apa pesan-pesan dokter sekali lagi? Ya, penyakit jantung koroner itu adalah pembunuh nomor 1 dari segala penyakit. Ya. Lebih tinggi kematian koroner daripada stroke atau DM atau kencing manis. Dan penyakit jantung koroner itu tidak lagi menyerang hanya yang tua-tua atau lansia, tapi juga yang muda-muda sesuai dengan pola hidupnya. Udah makannya fast food, selalu berlemak dan berlemak, yang muda-muda hati-hati. Juga berat badan yang tidak terkendali akan menyebabkan risiko yang meningkat. Untuk itu, makanlah sesuai kebutuhan untuk kesehatan kita.
Hindari makanan-makanan yang tadi sudah saya sebut, yang tinggi lemak, kolesterol tinggi, hindari. Hindari minum alkohol, hindari merokok, hindari makanan yang tinggi gula, karena itu semua nanti berkolaborasi dengan kolesterol, dengan lemak untuk menyumbat jantung kita. Jadi harus dihindari makanan-makanan yang sangat berisiko tersebut, ya. Terus berolahraga teratur supaya lemak-lemak dalam tubuh kita itu terbakar dan keluar. Istirahat yang cukup, ya, istirahat yang cukup. Kita menghindari stres akan menyebabkan jantung kita pun menjadi sehat. Demikian. Baik dokter, terima kasih dokter buat sore hari ini. Terima kasih segala masukan ilmunya. Selamat sore dokter. Sore. Hai guys, demikian tadi ilmu pengetahuan yang telah disampaikan oleh Dr. Sangkam. Kiranya bermanfaat bagi kita semua dan bisa dilakukan di rumah. Dan selamat sore. Jangan lupa sampai ketemu di video saya berikutnya. Dan jangan lupa subscribe. Bye bye.